Rasul bersabda bahwa orang yang cari ilmu untuk kesombongan akan mati dalam keadaan bodoh. Orang yang cari ilmu untuk berwacana, berbicara tanpa amal akan mati dalam keadaan munafik. Orang yang cari ilmu untuk berdebat dan bertukar pikiran semata-mata akan mati dalam keadaan fasik, yaitu bejat. Orang yang cari ilmu untuk mengumpulkan harta akan mati dalam keadaan zindik, yaitu lancung, sesat. Orang yang mencari ilmu untuk beramal, barulah dia akan mati dalam keadaan arif atau bijak. Ini kata kunci yang kemarin kita sudah sampaikan, bagaimana bijak itu. Nah, bagaimana antum menanggapi hadis ini dalam konteks menjadi filosof itu seperti apa? Karena kita ini kan, saya kebetulan penikmat buku-buku filsafat. Saya sering heran, Ustaz, bagaimana orang seperti kita bacalah, orang seperti Ibnu Sina. Dia yang begitu filosofis kemudian berujung menulis buku-buku yang berbicara tentang suluk ke jalan Allah. Suhrawardi lebih ekstrim lagi. Bapak filsafat Isyraqiyah atau iluminasionisme yang kemudian juga bilang jangan lupa dengan hati, ya kan? Jangan lupa berpuasa, beramal. Kemudian bapak filsafat hikmah atau katakanlah pionir filsafat hikmah, Mullah Sadra juga berbicara bagaimana menggabungkan kajian filosofis dengan suluk dan lain sebagainya. Bagaimana antum menanggapi masalah? Bermula dari hadis ini saya kira juga perlu sedikit mungkin ya mengkoreksi pembagian yang selama ini sudah mentradisi dan mengakar urat di kalangan umat Islam, khususnya di kalangan pelaku-pelaku ilmu pengetahuan Islam dalam peradaban. Di para pelajar agama, khususnya di pelajar filsafat dan logika, ilmu itu sudah dibagi dua. Ada ilmu teoritis, ada ilmu praktis. Nah, karena itu juga filsafat nanti dibagi dua. Ada filsafat teoritis, falsafah nadhariyah, ada falsafah amaliyah atau hikmah amaliyah, filsafat praktis atau praktikal. Lalu dibandingkan dengan hadis tadi, yang saya kira kalau disimpulkan ada satu hadis lain lagi yang sangat sederhana. Misalnya ala ilmu bila samar kasyajar, bila amal kasyajar bila samar. Ilmu tanpa amal seperti pohon tanpa buah. Ilmu apa ini? Ilmu apapun. Jadi kalau ilmu apapun tidak berdampak pada amal, maka seperti tidak ada apa-apanya, tidak ada artinya. Karena itu, lalu bagaimana dengan pembagian tadi? Ada ilmu dua, ada ilmu teoritis yang tidak ada hubungannya dengan praktis. Ada teori seperti 1 tambah 1 2 itu saja. Lalu ada lagi ilmu yang secara langsung atau tidak langsung berdampak pada tindakan kita. Menurut epistemologi, sistem pengetahuan Nabi, nggak ada ilmu itu harus ada amalnya. Karena itu harus kita koreksi. Pertama, nggak ada ilmu nggak bisa dibagi dua. Ilmu itu amali. Tapi bagaimana kita menerjemahkan sekarang ini? Ilmu yang teori tadi betul-betul ada dampaknya pada amal. Amal ini saya kira harus dikembangkan. Amal itu bukan perbuatan ya, tindakan. Itu bukan semata-mata tindakan lahiriah yang kita sebut dalam bahasa Arab itu jawarih. Tapi juga bisa amal batiniah, yaitu jawanih. Amal batiniah yaitu amalan yang kita lakukan dengan hati kita. Seperti apa? Niat misalnya. Niat itu amal saya kira. Nah, bagian dari niat dalam sekali lagi kesadaran Nabi atau dalam epistemologi Al-Quran, bagian dari amal jawanih, amal batin itu iman. Jadi begini, ilmu tanpa amal artinya juga ilmu tanpa iman. Ilmu yang tidak menjadi iman itu seperti pohon tanpa buah. Karena apa? Dalam definisi iman di Al-Quran atau di hadis dari Imam Ali, iman itu amalun bil arkan. Jadi kalau ada ilmu, merasa kita ada iman, keteguhan di hati, tapi nggak ada dorongan di tindakan, itu bukan iman. Dan disebutkan dalam Al-Quran, menariknya, iman itu ikhtiari. Karena itu juga menjadi objek suruhan. Aminu, berimanlah. Berarti iman itu tindakan.
Kalau pengetahuan itu natural, itu kita lihat Jadi, alami ada. Nah, kalau ada ilmu disuruh wa'lamu, ketahuilah, maka mengetahui itu bukan semata-mata ketersingkapan sesuatu, tetapi upaya kita menyingkap sesuatu. Berarti mengetahui itu sendiri adalah tindakan. Dan karena itu juga masuk ibadah, berikutnya harus ditingkatkan mengkristal menjadi iman. Jadi salah satu buah dari mengetahui iman. Jadi tanpa iman ya akhirnya kita hanya bertakabur atau dijadikan bahan untuk berdiskusi saja, menang-menangan misalnya, dan tidak ada hasilnya, bukan bijak, itu bukan filosof. Ahsan, menarik.